salah satu jalan alternatif tercepat jemaah untuk menggapai surga itu dengan melalui halaqah ilmu. Jadi salah satu di antara jalan yang cepat untuk menuju surga adalah dengan taklim, dengan pengajian. Terlepas kita paham dan tidak itu nomor sekian jemaah. Terlepas nanti kita misalnya jadi alim, jadi ulama atau tetap santri, itu nomor lain atau pembahasan lain. Tapi jalan untuk menuju surga yang paling cepat itu adalah ngaji, taklim, halaqah ilmu. Sehingga fahada fihil has. Dalam hal ini ada sebuah motivasi, ada sebuah anjuran bahwa hendaknya seseorang itu mencari jalan untuk mencari ilmu. Di samping sisi lain ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan, di sisi lain jalan untuk mendapatkan surga. Dan seseorang hendaknya dia termotivasi dan tersemangati dengan mencari ilmu karena dia menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai surga. Bisarti ikhlasika fi talabil ilmi. Tapi dengan catatan ingat, hendaknya kita mengikhlaskan dalam ngaji jemaah. Jadi kalau ngaji itu pokoknya bismillah karena Allah gitu aja. Bukan karena fulan, bukan karena kemudian biar punya dipandang sebagai orang yang rajin, bukan. Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annal ilma babun min abwabil jannah. Karena yang namanya ilmu itu di antara pintu menuju surga. Wal jannatu la tasluhu illa liman alima haqqallah. Mustahil jamaah sekalian. Karena tidak mungkin surga itu bisa kita dapat kecuali orang itu mengetahui ini adalah hak Allah, ini adalah kewajiban Allah, ini adalah perintah Allah. Dari mana dia tahu kalau itu perintah Allah? Dari ilmu. Makanya ilmu itu membuat kita semakin tahu yang disebut dengan rambu-rambu Allah. Dengan ilmu kita tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Dan faman talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, maka bisa dipastikan dengan catatan ikhlas tadi ya, maka bisa dipastikan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ada jalan yang Allah mudahkan untuk menggapai surga. Ya, jadi berarti ngaji itu jamaah sekalian. Berarti kalau semakin banyak tempat halaqah ilmu, berarti jalan untuk kita akses menuju surga itu lebih cepat. Makanya jalan-jalannya para ulama dulu itu bagaimana mereka itu rihal ila talabil ilmi. Mereka pindah dari tempat A ke tempat B untuk ngaji jamaah. Bisa kita bayangkan bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau pindah dari Baghdad ke Mesir, kemudian pindah lagi ke tempat lain untuk mentaskhih satu hadis ya, untuk mencari riwayat hadis ini benar atau tidak, itu harus jalan kaki, harus safar berbulan-bulan jemaah. Nah selama dia jalan walaupun cuma satu hadis, tapi karena lamanya dia kemudian mencari ilmu, lamanya dia mentaskhih hadis, itu bisa menjadi jalan menuju apa? Surga. Ya, Masya Allah, berarti nikmatnya luar biasa jemaah. Makanya para sahabat itu betapa senangnya mereka kalau halaqah ilmu. Sampai-sampai Nabi kisahkan kalau sahabat itu ngaji, mereka di atas kepala mereka itu kalau ada burung gagak itu nggak pergi jemaah. Karena betapa antusiasnya para sahabat. Ini beda halnya dengan saat ini ya. Beberapa tempat halaqah ilmu kadang-kadang kok buru-buru ada burung gagak ya. Karena isinya kadang-kadang bikin tertawa dan dibikin begitu memang, yang kadang-kadang seakan-akan keseriusannya tidak ada. Sehingga kalau dulu para sahabat ngaji belajar dengan Nabi SAW, seandainya ada burung gagak di kepala mereka itu tidak pergi jemaah. Karena betapa seriusnya mendengar Nabi SAW. Ditambah lagi ada keutamaan yang besar, jalan alternatif tercepat untuk menggapai surga adalah talabul ilmi. Ya, dimanapun kita berada jemaah. Kalau dapat bonus pemahaman, alhamdulillah. Kalau dapat kemudian kita ilmu itu alhamdulillah. Tapi amal ngaji itu sendiri itu sudah amal terbesar. Ya, dan kata para ulama di salah satu tafsir hadis yang lain, mungkin satu-satunya hadis jemaah, mungkin ya, yang dimana dengan belajar Allah mudahkan menuju surga. Jadi kalau kita baca hadis, ada jalan menuju surga itu tidak banyak. Tapi kalau amal secara umum, iya, kita katakan amal sholat bisa masuk surga, sedekah masuk surga, semua amal sholat masuk surga pelakunya. Tapi kalau ngaji, kenapa Nabi sebutkan dengan dimudahkan dia menuju jalan surga? Kata Ibnu Daqiq rahimahullah ta'ala dalam tafsir hadis ini,
Beliau menyebutkan, kenapa Allah menyebut orang yang belajar ilmu atau yang ngaji dikasih hadiah spesial jalan menuju surga, agar dia benar-benar fokus ya, agar dia bisa mencari jalan bagaimana dia benar-benar bisa meniti surga. Oh, dengan ngaji saya dapat jalan menuju surga. Ya, kata beliau mengatakan, agar semakin banyak orang tidak di atas kebodohan, agar orang semakin tahu bahwasanya halaqah ilmu itu adalah tempat untuk menuju surga. Ya, makanya Nabi kita pernah bersabda, salah satu di antara majelis ilmu itu kan raudun min riyadil jannah. Jadi kalau ingin tahu di antara taman-taman surga, maka datanglah ke pengajian jemaah. Kalau ingin tahu bagaimana indahnya yang namanya taman nikmatnya surga, datang ke halaqah ilmu. Ya, makanya yang datang ke halaqah ilmu itu orang-orang khusus jemaah. Ya, sudah Allah sortir gitu ya, Allah pilih. Ya, dari sekian banyak tadi jamaah mungkin yang sholat maghrib, ya mungkin ada udur ya, mungkin ada acara, mungkin ada janji. Tapi artinya tidak semua, maksudnya tidak semua kemudian dari sekian banyak jamaah kemudian ngaji semua, enggak semua. Ya makanya kita ini yang masya Allah barakallahu fikum, yang kemudian dipilih Allah untuk duduk itu berarti spesial. Karena tidak mudah orang itu ketika misalnya dia mau ngaji dengan duduk, ya paling banter berapa sih jamaah? Halaqah ilmu standar tempat kita itu paling 40 sampai 55 menit lah ya. Dikasih 1 jam aja kadang-kadang sudah mulai apa? Sudah mulai oleng ya. Karena standar untuk mendengar itu normalnya itu 10 menit pertama jemaah. 10 menit kedua itu Bapak Ibu sudah mulai mikir yang lain. Masih fokus tapi sudah mulai mikir tambah yang lain. Mungkin mikir mau ada ketemuan sama teman, mungkin ada yang arisan, mungkin nggak tahu tiba-tiba ingin bakso begitu, macam-macam. Itu 10 menit kedua. 10 menit ketiga, wes yang mau bakso tadi tuh wes bayang, enaknya di warung A atau warung B gitu. Sudah mulai fokus. Yang tadi mau ketemu teman, wah enaknya nanti ketemuan di mana ya? Itu udah mulai fokusnya ke sana. Kira-kira di 10 menit keempat, kira-kira kemana jemaah? Kata orang-orang Arab bilang wujudihi keadamihi gitu. Adanya sama dengan tidak adanya. Jadi kita wujudnya ada tapi kemudian lagi rekreasi kemana. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah nawa itu ngaji ikhlas, duduk selama kurang lebih 40 menit, disitulah jalan untuk menuju apa? Surga. Mau Bapak Ibu kemudian rekreasi pikirannya di rumah sambil tidur, atau lagi kemudian berpikir di luar, ya walaupun sebenarnya itu kalau bisa diupayakan jangan gitu, tapi faktanya begitu. Tapi duduk kita ini termasuk di antara keutamaan menggapai surga. Taib. Kemudian jemaah sekalian, Ibnu Daqiq juga melanjutkan perkataan beliau bahwa kenapa ngaji itu menjadi salah satu di antara jalan menuju surga. Beliau menyebutkan karena dengan dia belajar, dengan dia tahu ilmu, maka akan terbuka yang namanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, al-awamir. Dan dengan dia ngaji, maka dia akan tahu mana yang namanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah tahu dan dia amalkan, itulah jalan menuju surga jemaah. Ya, jadi masya Allah ya, jadi bonusnya banyak. Ngajinya sendiri adalah amal menuju surga, pahamnya tentang ilmu juga bisa menuntun dia ke surga, dan berhati-hati dengan kemudian dosa. Ditambah lagi semakin menunjukkan tadarru'. Ya, biasanya kalau orang berilmu, ya kata pepatah petani, semakin padi itu berisi semakin apa? Menunduk. Dan ini kaidah yang mungkin juga berlaku untuk orang yang berilmu jemaah. Jadi kalau semakin kita itu tahu ilmu, posisi kita itu harusnya semakin apa? Tawadhu gitu. Ya, tidak kemudian langsung mengatakan sudah menghafalkan sekian hadis, menghafalkan sekian ayat, tidak. Tapi semakin apa? Tawadhu. Nah, dengan demikian itu pun juga bisa menjadi salah satu di antara kiat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Baik.